meninggal. Sama yang di akhir tahun 2018, Mama meninggal. Hanya rindu untuk Mama. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Aku mau tidur juga ku ingat kasur. Aku mau pergi, ku ingat kamu, oh cinta. Mengapa semua serba kamu? Aku sedang bingung, ku ingat kamu. Aku sedang sedih. Atau yang ini bebas? Ya gue tunjukin, gue jujur aja, gue nggak bukan aib buat gue. Jadi gue operasi plastik itu 2 kali di hidung. Oh, hidungnya dioperasi? Sama dagu, itu semua. Terima kasih dokter Tompi. Ya. 2 ini doang? Ya. Beneran? Ya. Tapi merubah banget ya? Iya. Enggak, gini dokter. 240.000. Ya kalau panggilan tuh mulainya 1 juta. Kalau Mulai panggilan tuh maksudnya gimana? Pakai ini, pakai ini. Iya, pakai ini. Aku ke rumah Arafi nih. Iya. Nah, itu 1 juta itu untuk potongnya. Sisanya ongkos tolnya Oh, dibedain. itu di luar itu? Di luar. Jadi semakin jauh, bayarnya juga kita semakin besar. Kejutan juga nih. Siapa? Pejabat. Ada pejabat masuk. Ada yang datang juga. Masuk beli. Mau nyukur kali. Ayo, dia mau nyukur. Bapak, Bapak, Bapak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Pak. Bapak sehat. Alhamdulillah. Bapak lagi di Jakarta. Iya. Biasa di Solo, sekarang Iya, sekarang di Jakarta dulu. Seketika ku merenung dan katakan, anak luar biasa. Aku tuh suka lagu-lagunya Ame. Bagus. Apa kabar? Senyumlah, syukuri hidupmu. Itu gue suka. Gak ada yang penyanyi aslinya. Iya. Maksudnya aku suka lagu. lanjut dong, Kak. Tunjukkan pada dunia. Jangan gitu. Diajak Dia ada suara tinggi. Nyanyi lagu itu dong, Me. Buat gue, Me. Oke. Lagu 1, 2, 3. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. mantap. Gila itu. Beda ya, pas trafinya itu gini. Ya beda. Kan mestinya biasa. Biasa aja dia main Santai banget. Ngapa ini kayak orang narik? Bukan. Tunggu kalau gua rekaman diedit ya. Transmedia 2 hari lagi ulang tahun. Ulang tahun ke-23 Transmedia. Semangat baru. Tapi apa dulu? Duduk. Tapi ya, orang tuh ada nyebutnya tuh Anmes, ada Anmes. Anmes. Gue nanya, sebetulnya harusnya yang mana? Harusnya Anmes. Anmes. Jadi ceritanya gini, Mas Irfan. Jadi Anmes itu AND itu diambil dari nama kakek dari papa. Namanya MESH itu diambil dari nama kakeknya mama. nama kakek papa adalah Anderias. Anderias. Nama kakek dari mama adalah Mesak. Disatuin jadi Anmes. Jadi bukan Enmes. Bukan Enmes. Tapi banyak sekali orang ngomong Enmes, betul? Ya karena spelling kayak N. spelling Inggris N itu. Tapi ya udahlah ya. Ya. Gak apa-apa lah. Mau dipanggil Enmes, Anmes. Ame juga nggak Ya. apa-apa. Gue panggil Ame. Karena orang Ame. Hati-hati tuh. Enggak, Ame belah. Lahir besar di mana sebetulnya? Lahir besarnya kalau lahirnya di Alor, cuman Alor tuh salah satu kabupaten di NTT. Ya, tahu. Kalau besarnya di Kupang. Di Kupang. Nusa Tenggara juga. Kenapa teman-teman di NTT itu suaranya bagus-bagus ya? Iya benar. Nggak tahu ya, mungkin karena Tapi diakui, betul nggak? iya, karena kita sering nangis dipukul sama orang tua kan. Oh gitu. Bercanda, itu keras. Udah. Jadi sering teriak-teriak, tapi emang kita di sana tuh kalau nongkrong pasti harus nyanyi. Oh gitu. Jadi emang kalau di sini mungkin nongkrong, cerita-cerita, main. Iya. Gosip, aku gosip. Gosip ya? Oh siap. Kalau di sana Nyanyi. nyanyi. Tapi tadi sebelum mulai saya nanya, gue bilang gini, nyanyi kok biasa banget, effortless banget gitu. Iya. Tapi kan jawabannya tadi Jawabnya apa? Kata dia gini, iya, tapi saya kalau nyanyi yang saya bingung, kata harus fokus kalau Nggak, ngomong. kalau nyanyi nggak apa-apa, tapi kalau ngomong suka nggak fokus. Iya, kok pas Kebalikan. Kalau kita ngomong santai, nyanyi. Iya Gitu. benar.
Tapi dia memang keren banget sih. Dari bisa ciptain lagu, suaranya bagus. Iya. Dan juga kamu makanya kamu kalau mau lagunya laku, kamu Iya. juga diciptain dia. Iya. Saya tuh lagi mulai sok ciptain lagu, tapi kan gini, aku kan suka nulis-nulis atau bikin kalimat-kalimat bagus. Ya udah dikasih nada, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Iya. Nah, sekarang juga udah canggih kan, maksudnya di media sosial juga udah banyak Iya. fitur-fiturnya buat bikin lagu. Cuman itu balik lagi, kalau kita bikin lagu lewat aplikasi atau apa itu kehilangan unsur rasanya. Iya. Benar. Ya sekarang tuh teknologi bisa Betul. menciptakan Tapi gua- karya, tapi ya bagusnya langsung. Gua ngefans ya. sama Unmesh itu karena dia nyanyinya pakai hati. Pakai Orang hati kan ada yang banget, nyanyi bener. pakai suara. Iya. Ih, Bener pakai suara, tapi ada yang memang nyanyi itu dia lebih menggunakan hati. Kalau dia ngomongnya gini, kalau kita cuma suara doang, yang sampai cuma telinga, Kalau tapi ini kok dia hati pakai kena hati juga. Oh. Kalau Anmes sendiri mulai umur berapa bernyanyi? Nyanyi. Dari lahir? enggak. Atau waktu kamu langsung lahir, syukurlah, syukuri, hidup langsung begitu. Serius bernyanyi umur berapa? Kalau nyanyi startnya itu dari umur 4 tahun. Wow. Jadi karena kita sekeluarga itu suka nyanyi ya. Ini kayaknya udah sempet cerita ke Araf juga, kita nyanyi biasa di gereja. Punya vokal grup, terus emang dari kecil sudah diajak nyanyi sama papa. Kebetulan papa juga musisi. Oh, bisa alat musik Papa? Bisa. Menciptakan lagu juga Papa? Dia juga punya album daerah. Oke. Emang kayak diturunin langsung sama dia. Iya. Dan kamu juga beberapa penyanyi besar juga ternyata lagunya diciptakan oleh kamu ya? Iya. Siapa saja? Ada Malini, Malini. ada Tiara, Teocha Raisa, terus abis itu ada beberapa lainnya tuh kayak Nuka, abis itu Rimar. Mereka minta atau lu menciptakan sudah dibayangkan ini yang nyanyinya akan siapa? Prosesnya gimana sih? Jadi setiap kali yang mau bikin lagu sama Unmesh itu mereka minta. Cuman kalau proses sama Unmesh ini kayak agak sedikit berbeda. Iya. Kalau orang lain mungkin punya demo lagu. Jadi kalau Ya, Unmesh ya, tuh ya. nggak punya demo lagu. Cuma ketika dia mau diciptain lagu oleh Unmesh Kamaleng, dia harus mampir ke rumah Unmesh ke studio. Terus kita obrolin bareng. Ya, Tidak hasil demo, ini lagunya. betul. Jadi gitu. kalau misalkan Teocha, berarti harus rasa Teocha. Jadi Teocha nggak boleh pakai Ocanya rasanya. oca dingin, oca panas sih teh ocanya. Rasanya rasa teh oca. Tapi memang Unmesh ini sosok yang inspiratif. Bener ah. Amin. Saking inspiratifnya, dia sangat suka ocha dingin. Kita akan Apaan sih kan? Ada artikel. Unmesh Kamaleng. Bener ya? Betul. Unmesh Kamaleng cerita perjalanan menjadi tulang Tulang. punggung keluarga sejak SMA. Iya. Ya. Kenapa harus dari SMA harus tiba-tiba menjadi tulang punggung? Jadi sebenarnya cerita itu dimulai ketika papa meninggal. Pas kamu Ya. kelas? Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA itu semester 1. Kebetulan kita kan kalau papa tuh kan dia musisi kan. Jadi kita bakal dapat duit itu dari job aja. Iya. Ya, setelah dia meninggal semuanya kayak kosong gitu. Usia berapa, Bapak? Papa meninggal usianya 49. Seumur gua. 49. Ah iya masih muda ah. Masih muda. Akhirnya kamu berapa bersaudara? Kita ada 4 bersaudara. Kamu nomor? Kebetulan Unmesh itu nomor 3 dan satu-satunya cowok. Papa meninggal, kebingungan. Dia cuma ninggalin keyboard sama sound system aja. Jadi emang hidupnya dari situ. Akhirnya lu menjadi tulang punggung keluarga sebagai Sebagai pemain musik. Jadi mungkin orang lain ditinggal ada hartanya, ada warisannya. Tapi warisannya Unmesh karena keyboard aja sama sound system dan dimanfaatin. kemampuan bernyanyi. Iya, tapi mungkin juga ketika kalau papa belum meninggal, mungkin Unmesh nggak ada di titik ini. Iya. Karena itu memang sudah ditakdirkan ya. Jadi kita belajar dari pengalaman, belajar dari kehidupan yang memang sudah terjadi gitu. Ya kan kadang-kadang kan kayak pisau ditempa, dibakar, dipukul, diasah jadi tajam. Ya. Jika dibiarkan berkarat. Ya. Dan kamu bisa setajam ini karena tempannya saat itu. Betul. Dipaksa untuk tajam. Dipaksa untuk tajam. Oke. Ya, emang itu berat mungkin bagi Unmesh di waktu itu, tapi ketika flashback lagi ke belakang, wah ternyata emang cara Tuhan luar biasa. Emang. Iya. Ketika menjalaninya sih, why? Iya nggak sih? Iya. Oke. Mungkin orang lihatnya sekarang ya, tapi pas proses perjalanan sampai ada di titik ini juga ya butuh waktu ya. Seperih apa saat itu hidupnya?
seperih apa ya? Misal, sampai nggak makan atau gimana? Ya, kalau waktu masih ada papa tuh kita sampai nggak bisa makan nasi tuh, nggak bisa beli beras tuh. Beneran, Mas? Serius? Papa masih ada pada saat itu? Masih ada. Jadi waktu itu dia pulang ke rumah, terus kita makan malam. Dia sama papa sama mama tuh berunding di dapur. Terus kita disuguhin makan malam itu singkong sama daun kelor. Setelah sebelumnya berunding dulu di dapur gimana nih anak-anak kebayang? Iya, dia bilang itu. Terus akhirnya kita duduk tuh ngumpul di ruang tengah. Kita nggak punya meja makan. Kita duduk di lantai lingkar. Terus papa minta maaf. Dia bilang minta maaf kalau makannya cuma ini aja. Ya Allah. Tapi mungkin itu adalah hal yang menurut Anmes mahalnya di situ, Ya, ketika kita bisa mungkin sekarang bisa makan di mana gitu, tapi makannya sendiri. Tapi walaupun makan singkong, makan seadanya, kita bisa makan bareng sama keluarga, itu yang paling mahal sih. Tapi itu justru yang bermakna, yang berkesan. Betul. Itu ya namanya sederhana tapi bermakna. Itu dia. Ini mungkin ada hubungannya dengan kotak yang ini ya. Silakan buka. Gak ada apa-apa. Ini yang tadi diceritakan ternyata ada hubungannya dengan isi kotak ini. Oke. Buka ya? Boleh. Ada rambutan, Nak? Bukan. Singkong panas. Saat itu singkongnya digoreng seperti ini. Ya, kayak gini. Bagi ya, Mas ya? Boleh. Boleh nggak sih? Wah, kita Rusak jadi suara nggak sih? Aku suara takut rusak nih. sabar. Gigitan Orangnya pertama. udah rusak. Gigitan pertama buat yang di rumah. Bang kita. Bang. Jadi justru momen itu momen yang Boleh dimakan ini? Boleh. Mau pakai gula nggak? Sambal ada nggak? Jadi di masa sulit, ini adalah singkong yang berjasa menyelamatkan kelaparannya Anmes dan keluarga. Wah. Tapi di situ justru nasihat disampaikan oleh Papa ya. Betul. Jadi dia bilang, dia janji ke kita kalau Seret. doakan papa supaya besok papa ada job lagi biar besok bisa makan enak. Tapi emang di situ didikan justru datang dari situ, Jadi berpengaruh ke yang paling tua, dari kakak juga ajarin sampai ke bawah. Kalau mau dalam keadaan apapun kita harus sama-sama. Mau makan gak makan kita harus sama-sama. Syukurin aja apapun keadaannya. Ya. Jadi Papa walaupun tadi katanya tidak mewariskan harta banyak, tapi bekal yang luar biasa ya. Didikannya. Didikannya. Ada tahun-tahun berikutnya yang katanya tahun yang cukup berat juga buat kamu? Betul. Setelah papa meninggal kita tuh lumayan istilahnya bisa fight lah, bisa balik lagi dari keterpurukan. Karena Anmes juga udah main keyboard sana sini, udah nyanyi sana sini. Tapi ketika hal yang paling titik tertingginya Anmes ketika menjuarai sebuah ajang pencarian bakat, justru after itu titik terendahnya Anmes datang. Justru Jadi Saat itu apa yang terjadi? dari 2017 itu juara Rising Star. juara satu lagi Anmes. Ya. Juara satu loh dia. Ya. Tapi 2018 tuh di awal tahun tuh kakak yang pertama meninggal. Sama yang di akhir tahun 2018 mama meninggal. Di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Tahun yang sama. Ketika karir kamu ada pintu gerbang kesuksesan istilahnya. Makanya ada lagu Hanya Rindu. Hanya Rindu. Itu lagu buat ibunya Betul. dan keluarganya yang sudah Boleh meninggalkan simpan dia. gitu sih. Ya. Hanya Rindu boleh nyanyiin dikit ya? Boleh. Mau denger dong? Siap. Sini aja. Ini saya juga suka lagu ini, Hanya Rindu. Kalau sini nggak apa-apa. Pasha. Jadi Anmes itu lagunya emang Mic-nya mana mengena di hati. mic-nya? Ada. Hanya Rindu untuk Mama. Selain liriknya yang mengharukan, ada postingannya Anmes. Ini ada postingan yang benar-benar mengharukan. Yuk kita lihat. Kita lihat. Nih, Ini kakak. ini kakaknya Anmes. Kepergianmu meninggalkan ruang kosong yang tak tergantikan. Namun, dalam setiap kenangan, senyummu tetap menjadi anugerah terindah yang Tuhan titipkan dalam hidupku. Miss you, Ati. Ya. Usia berapa kakak meninggal? Kalau kakak meninggal usia 29 tahun. 29 Sudah tahun. berkeluarga kan? Ya, sudah. Sudah ada anak juga? Dia meninggal setelah 2 bulan melahirkan anaknya. Wah. Jadi Anak pertamanya? anak kedua. Oke. Jadi Oh. itu foto yang tadi yang sempat diposting itu foto tahun 2010 atau 2009. Nah, Anmes kemarin touring motor, kita ke Flores Sama siapa, Mes? sama teman-teman aja. Oke. Kita ke Flores sekaligus untuk berikan bantuan ke Lewotobi kemarin. Iya. Habis itu menyempatkan untuk mampir ke tempat yang kita pernah datang bareng. Tapi ternyata pas sampai sana suasananya berbeda. Datangnya sendiri. Jadi ingat banget tuh titik kita foto bareng di situ. Pas nyampe di titik itu sempat
terharu sedikit. Habis itu sempat ambil selfie, ya udah mengenang dia aja. Selfie-nya bareng tapi di sampingnya kosong. Di tempat, di titik yang Titik sama. yang sama. Sebegitu ingat kamu. Iya betul. Karena emang niat ke sana tuh cuma mau mengenang dia aja. Dari situ tuh. Tapi Mama setidaknya sudah melihat kamu sukses ya. Ya, amin. Menjuarai di ajang yang besar. Kan kadang ada yang nyesek karena belum, tapi mungkin belum puas lah ya, Mes. Masih banyak mungkin dilakukan. Mungkin bagi sebagian orang itu hal yang kecil ya, tapi ketika mama-mama di sana itu mereka sudah bangga banget ketika anaknya mereka tuh sudah bisa diandalkan aja gitu. Bukan udah sampai besar, udah sampai se-Arafi, enggak. Makanya hal yang kecil itu udah bisa bikin mereka tuh bangganya luar biasa. Jadi, sempat terucap kebanggaan Mama? Oh sering banget. Itu bangganya dia itu waktu Anmes pulang pagi, main musik sampai pagi, dia selalu tungguin buat bukain pintu. Di situ dia selalu bilang tuh, diucapkan? Mama bangga sekali sama kakak. Dia diucapkan? Hal yang kecil, dia selalu gitu. Aduh. Itu dia beda gitu. Iya. Jadi dia nggak tunggu Anmes tuh jadi sampai Anmes yang sekarang, tapi dia selalu bangga dengan hal-hal kecil yang bisa Anmes lakukan. Dan ternyata untuk anak ucapan saya bangga, saya sayang, saya cinta itu tuh membesarkan hati ya. Wah, justru itu bekal untuk Anmes bisa fight lagi hari esok. Dan makanya Anmes menjadi Anmes yang sekarang ini Amin. berkat motivasi doa dari almarhum Betul, ibu. dari almarhumah. Ketika jatuh, apa yang kamu lakukan? Ini kan perjuangan belum selesai. Ketika jatuh? Ternyata bagi orang-orang yang diberikan talent kayak Anmes, bisa bikin lagu, bisa nyanyi, bisa main musik. Ketika kita jatuh terus kita tuangin ke lirik atau lagu, jadi kayaknya agak ada obatnya gitu. Justru obatnya itu ternyata. Dan itu ada karya yang jujur. Biasanya kalau karya yang jujur itu bisa nyampe ke hatinya. Nah, setelah satu ini akan hadir nih. Dulu duet musisi wanita yang siap comeback nih. Betul. Hari ini akan comeback lagi setelah Wow, penasaran? Korear pagi. Korear pagi. Ku mau dia, tak mau yang lain. Enggak, memang yang merubah gua Dokter Tompi. Beneran? Serius? Iya. Jadi boleh coret-coret nih? Boleh. Yang Oke itu ya. atau yang ini bebas? Ya gue tunjukin, gue jujur aja, gue nggak bukan aib buat gue. Jadi gue operasi plastik itu 2 kali di hidung. Oh hidungnya dioperasi? Sama